Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana sebetulnya ada pada saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta Yahudi. Itu ada bukan hanya pendatang dari Kirene, Mesir, Afrika Utara sekarang ini, yang waktu itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi, lalu pendatang dari Roma, orang Arab yang semuanya wilayah Roma, tetapi juga ada pendatang-pendatang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia yang itu di bawah Kekaisaran Persia. Dan di sana sejak awal sudah ada suku-suku Arab yang sebagian juga menganut kekristenan. Maka kalau kita runut sejarahnya, pada waktu konsili Efesus diselenggarakan di kota Efesus, sekarang ini Turki, salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir itu dari daerah Elusa di wilayah Yordania. Nama uskupnya adalah Abdullah. Dan ini ada dalam dokumen sejarah gereja kuno. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam, karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa yang namanya adalah Abdullah. Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional, satu dalam bahasa Yunani, itu disebut Abdilas, Yunanisasi dari kata Arab Abdullah. Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab yang menganut kekristenan, dan menurut James dari Edesa yang menulis Scholia, sebuah pengantar pengajaran kitab suci secara khusus Kristen, dia menyebut adanya terjemahan Injil dalam bahasa Arab meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, dan itu tentu sebelum zaman Islam. Karena Yakub dari Edesa atau James Edesa itu hidup pada abad ke-6, ya, akhir abad ke-5, abad ke-6, dan ketika itu tentu Islam belum lahir. Nah, lalu bagaimana kita melihat, tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi, ya, atau sekedar catatan versi agama tertentu, itu saya kira tidak fair. Kita harus merujuk pada catatan sejarah. Nah, kita temukan prasasti-prasasti berbahasa Arab, berhuruf Arab, bahkan dari situ kita bisa melacak perkembangan aksara Arab itu sendiri melalui prasasti-prasasti Arab yang ditemukan di wilayah sekitar Syria sebelum zaman Islam. Misalnya sekitar Syria dan Yordan, ya. Kita bisa melihat petanya di daerah yang dinamakan Umul Jimal, sekarang ini wilayah kerajaan Yordan, tahun 250 Masehi, itu ditemukan prasasti Arab pra-Islam di sana. Lalu pada pertengahan abad ke-6 juga ditemukan prasasti Arab pra-Islam, dan itu justru di gereja. Jadi kita bisa melacak satu-satu sumber-sumber itu. Di sebuah reruntuhan dari gereja Ortodoks Yunani yang dibangun abad ke-4 Masehi, dalam reruntuhan gereja itu ada sebuah pilar yang dihiasi dengan tanda salib dalam bentuk segi 4 lingkaran, yang itu ciri khas dari Jerusalem Cross, salib Yerusalem. Bisa tampak di banyak sekali temuan-temuan yang bisa kita kunjungi langsung di arkeologi Yordania. Lalu ada bangunan Romawi zaman Kristen yang disebut Proatorium dengan tanda salib juga, yang menjadi ciri khas dari situs-situs Kristen yang terjadi sebelum zaman Islam, dan itu mengandung inskripsi-inskripsi yang ditulis di dalam bahasa Arab. Lebih jelasnya kita bisa membaca misalnya prasasti Umul Jimal pertama. Kalau Bapak Ibu selidiki prasasti Umul Jimal pertama itu huruf-hurufnya masih mirip dengan huruf Ibrani. Misalnya nulis huruf D, Dalet. Itu kebalik kalau dilihat dari sudut pandang orang Arab, ya. Dal itu garisnya ke bawah, kalau dalet itu ke atas.
Jadi itu bunyinya prasasti tertua ini yang berhuruf Arab, tapi huruf Arabnya itu masih mirip-mirip dengan huruf Ibrani. Itu bunyinya Danuh Nafsu Fihru Barsulai Rabu Dazimat Malik Tanuk atau Malik Danuk. Kalau kita amati ya, pertama dari sudut pandang bahasanya, hurufnya, aksaranya, ini pasti belum huruf Arab sekarang, tapi menuju ke bahasa Arab yang sekarang kita pakai. Terbukti dengan penulisan huruf-hurufnya yang masih mirip dengan huruf Ibrani. Lalu dari sudut pandang bahasanya, belum sesuai dengan standar bahasa Arab yang dipakai setelah zaman sekarang. Misalnya, kata danuh itu bahasa Aram, yang artinya inilah. Itu bahasa Arab sekarang hada. Kemudian kata nafsu. Nafsu itu kalau bahasa Arab sekarang maknanya adalah nafas, nyawa. Ya, seperti ungkapan yang terkenal dalam Al-Quran misalnya, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan menemui kematian. Nah di sini kata nafsu masih berarti kuburan. Dan ini tentu perkembangan dari bahasa Aram ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Aram itu bahasa yang dipakai oleh Kristus. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sekarang adalah hada kubur Fihru bin Sulai. Ya, sekarang kira-kira seperti itu. Kemudian Rabu Jadimat. Kalau sekarang mungkin Sayyid Jadimat. Malik Tanuk tetap artinya raja Danuk. Ini bukti-bukti yang bisa kita lacak dari perkembangan huruf Arab. Jadi kata nafsu masih berarti kuburan. Kalau sekarang ya hada al-kubur. Dan seterusnya. Tapi melalui sumber-sumber ini kita mendapatkan pengetahuan bahwa bahasa Arab itu sudah dipakai di lingkungan Kristen sebelum zaman Islam. Lalu pada pertengahan abad ke-6, medio abad ke-6 kita mengenal prasasti Umul Jimal kedua. Dalam prasasti Umul Jimal kedua ini huruf-hurufnya sudah mirip dengan huruf Arab sekarang. Misalnya menulis huruf alif, ya sudah seperti angka 1 gitu. Padahal kalau di dalam bahasa Ibrani tidak seperti itu, seperti silang. Kemudian dari bahasa Ibrani Aramaik itu berkembang menjadi kod atau huruf Siryak. Nah huruf Siryak itu ada dua tahap ya. Yang pertama huruf Estrangelo atau Estrangela itu masih mirip dengan huruf Ibrani. Apa teksnya itu, huruf-hurufnya. Kemudian berkembang menjadi serto atau serta, itu sudah merupakan jembatan ke dalam huruf Arab sekarang ini. Nah teks di dalam prasasti Umul Jimal kedua itu menurut penemu enkripsi ini yaitu Enno Littmann dari Jerman tahun 1913 disebutkan bacaannya adalah Allahu ghaffara li ulai. Allah mengasihi keluarga Ulai. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Arab memang berasal hurufnya itu dari bahasa Aram. Dan bahasa Aram itu kemudian berdampingan dengan bahasa Ibrani dalam sejarah panjangnya. Ya. Kemudian siapakah Ulaih ini? Ulaih itu adalah anaknya Ubaidah. Jadi bin Ubaidah Katib al-Ubaid al-Lubani Amri tanabah alaihi min yakra'uhu. Semoga dipahami oleh orang yang membacanya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari prasasti Umul Jimal pertama tadi masih digunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik bar. Bar yang artinya anak. Dari kata bar itu muncul misalnya Bartolomai menjadi Bartolomeus. Barnaba menjadi Barnabas, ya. Itu. Tetapi di dalam prasasti Umul Jimal kedua ini sudah memakai
kata yang dekat dengan bahasa Arab sekarang, yaitu bin, yang artinya anak. Jadi Allahu ghafara li Ulay bin Ubaidah katib al-Ubaid al-Bani Amri tanaba alaihi min yakra'uhu. Allah mengasihi Ulay bin Ubaidah, anaknya Ubaidah, sekretaris dari Bani Ubaid, pemimpin Bani Amru, semoga dipahami dari orang yang membacanya. Lalu yang ketiga, kita bisa mempelajari dari prasasti Jabat. Ini tahun 512. Ini tahunnya lebih pasti bisa dilacak, ya. Prasasti Jabat itu ditulis juga sebelum zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi umat Islam ini lahir tahun 571. Sementara prasasti Jabat ditulis tahun 512. Nah, dalam prasasti ini tertulis di dalam tiga bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arab. Anda bisa melihat petanya yang Jabat itu di mana, ya. Kafar Jabat itu adalah kota atau desa Jabat itu di wilayah Syria sekarang. Lalu tertulis di sana di dalam tiga bahasa. Yang pertama bahasa Yunani, karena bahasa itu menjadi lingua franca atau bahasa internasional saat itu. Kemudian bahasa Aramaik, ya, bahasa yang juga lingua franca di wilayah timur dan selatan dari kota suci Yerusalem. Sementara bahasa Yunani itu adalah bahasa lingua franca wilayah barat dari kota suci Yerusalem. Dan kemudian bahasa Arab sebagai bahasa lokal yang dipakai oleh suku-suku Arab yang sudah merayakan liturgi suci di dalam bahasa Arab. Seperti catatan dari Yakub dari Edesa, James dari Edesa pada abad ke-5 tadi. Bagaimana bunyi prasasti ini kita bisa melihat. Di situ digunakan kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah. Dan kita tahu nanti perkembangannya kata Al-Ilah itu gabungan antara definite article al atau the dalam bahasa Inggris dan ilah yang artinya sembahan. Jadi bismi, demi nama, Al-Ilah, sang sembahan. Lalu disebutkan nama-nama orang yang berjasa mendirikan gereja di situ. Siapa dia? Sergius Bar Ahmad. Nama Sergius jelas itu adalah nama Yunani. Bar itu Aramaik. Jadi perhatikan kata bin bar itu dipakai secara silih berganti, ya, seperti kalau bahasa Indonesia sekarang putra dan anak dipakai secara silih berganti. Kemudian manaf wahani, manaf dan hani, bar Mar al-Khois, anaknya Mar al-Khois. Ini menunjukkan gabungan inkulturasi antara bahasa Yunani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab. Kemudian Sergius putra Sa'ad dan Sitir dan Surai. Ini menunjukkan bahwa ada saling silang budaya yang luar biasa antara tiga bahasa yang berlaku pada zaman itu. Lalu yang berikut lagi adalah prasasti Haran. Prasasti Haran itu kira-kira muncul atau dibuat 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dalam prasasti ini cuma ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Arab. Dan ditulis di atas satu martirion, peringatan kemartiran, ya. Tugu peringatan kemartiran, martirion dari Rasul Yohanes. Dengan tanda salib, biasanya prasasti-prasasti Arab Kristen itu selalu memakai tanda salib, ya. Lalu ada tertulis di dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Lalu ini adalah bentuk penulisan ulang dalam catatan tangan, ya, ditulis Anna, saya, persis dengan bahasa Arab sekarang sudah. Ini kira-kira 3 tahun menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Anna Sarahil bin Tolimu, saya Sarahil anaknya Tolimu, bana itu kudirikan atau telah kudirikan al-martul, martirion itu istilah Arabisasi dari bahasa Yunani martirion. Al-martul lalu
ada tanda salib di situ, Jerusalem Cross, lalu ditulis Al-Martul Sanah pada tahun 463 Ba'da Mafsad Khaybar. Ya, setelah kehancuran kota Khaybar bi'am pada tahun, lalu tidak ada terusannya di situ. Inilah prasasti-prasasti yang dipakai di dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam. Nah, lalu memang ada orientalis yang akhir-akhir ini meragukan bacaan Enulitman, apakah benar ini bukti bahwa kata Allah dipakai. Ya, kata Allah tidak hanya dibuktikan dari pemakaian prasasti, tentu dari nama-nama orang, bahkan jauh sebelum zaman Islam. Bukan hanya bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah, tapi Uskup Elusa pada tahun 431, jadi kira-kira sekitar 300 tahun sebelum kelahiran Islam, namanya sudah Abdullah. Lalu yang kedua, kelemahan-kelemahan yang dipakai oleh James Bellamy, seorang orientalis yang datang setelah Enulitman, itu membacanya barazahu, mana ada huruf ba itu terpisah. Ya, huruf ba selalu terjalin, termasuk di dalam bukti-bukti enkripsi sebelum zaman enkripsi Umul Jimal ini. Tentu kita bisa melihat itu kan, perangkaian dalam bahasa itu kan terjadi setelah huruf Siriak. Siriak itu pengembangan dari bahasa Aramaik di zaman Yesus. Itu mulai hurufnya digandeng-gandeng begitu. Dan dalam kaidah penulisan Siriak memang tidak mungkin kalau huruf ba itu terpisah bentuk seperti yang ditunjukkan dalam bacaan dari James Bellamy tadi. Nah, kemudian juga kita bisa melacak perkembangan huruf yang di atas itu adalah masih beraksara nabati Aram, ya Ibrani, kemudian berkembang menjadi nabati. Nabati itu apa? Nabayot. Nabayot itu putra Ismail. Dan menurut Yosefus dialah yang kemudian tinggal keturunannya itu di wilayah Petra, Yordania sekarang ini. Nah, maka kata Nabatean itu asalnya dari kata Nebayot. Dan itu di dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan bersorak-soraklah hai penduduk Bukit Batu, dan Bukit Batu itu dalam bahasa Ibrani Sela, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Petra, maka sampai sekarang namanya adalah Petra. Itu berasal dari mana? Dari Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta.